Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Isa Safira dari Prodi Pendidikan Agama Islam ingin menjelaskan tugas psikologi dengan materi definisi psikologi pendidikan. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama definisi psikologi pendidikan, yang kedua ruang lingkup psikologi pendidikan, yang ketiga memahami peran dan sumbangan psikologi. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu definisi psikologi pendidikan. Sebelumnya ada yang udah tahu belum sih apa psikologi pendidikan itu? Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi yang secara khusus membahas tentang bagaimana manusia belajar dalam konteks pendidikan. Ilmu ini memutuskan perhatian pada proses mental, perilaku, serta perkembangan kognitif, emosional, dan sosial individu selama berada dalam proses pembelajaran. Nah, psikologi pendidikan tidak hanya membahas cara siswa belajar, tetapi juga bagaimana guru mengajar, bagaimana lingkungan terbentuk, serta bagaimana proses interaksi antara guru dan peserta didik dapat mempengaruhi hasil belajar secara keseluruhan. Dengan kata lain, psikologi pendidikan membantu kita memahami apa yang terjadi dalam pikiran siswa saat belajar dan bagaimana cara terbaik untuk mendukung proses pembelajaran tersebut. Fokus utamanya adalah menciptakan pengalaman belajar yang efektif, efisien, dan menyenangkan melalui pendekatan yang berbasis pada pemahaman ilmiah mengenai perilaku manusia. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memahami dan mengoptimalkan cara belajar siswa. Sebagai contoh konkret, psikologi pendidikan mempelajari bagaimana motivasi, perhatian, minat, kepribadian, gaya belajar, dan kondisi emosional siswa mempengaruhi tingkat pemahaman dan prestasi akademik mereka. Menurut Robert Slavin 2006, seorang ahli pendidikan, psikologi pendidikan didefinisikan sebagai studi sistematis tentang proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Artinya, segala bentuk intervensi dan pendekatan dalam dunia pendidikan sebaiknya berdasarkan hasil kajian psikologis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memahami definisi dan efisiensi dari psikologi pendidikan, mahasiswa calon peserta didik dapat mengembangkan wawasan yang luas untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat, guna untuk berorientasi pada kebutuhan peserta didik secara holistik. Selanjutnya materi kedua yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama ada karakteristik peserta didik. Memahami perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Contohnya, pastikan pemikiran anak SD, anak SMP, dan anak SMA itu pasti berbeda-beda ya. Nah, yang kedua, proses belajar dan mengajar. Bagaimana siswa menyerap, mengingat, dan mengaplikasikannya informasi. Termasuk gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya yang ketiga, motivasi dan belajar. Faktor yang mendorong siswa untuk berprestasi seperti motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, contohnya, siswa yang belajar karena ingin tahu. Nah, itu tuh intrinsik. Nah, kalau intrinsiknya itu karena dia tuh ingin dapat hadiah. Nah, selanjutnya, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Peran asesmen dalam mengukur keberhasilan belajar, termasuk evaluasi formatif dan sumatif. Perbedaan individual dan belajar. Tiap siswa kan unik, dengan latar belakang, kecerdasan, dan kebutuhan khusus pasti berbeda-beda ya. Selanjutnya yang ketiga, peran dan sumbangan psikologi pendidikan. Yang pertama, membantu guru dalam mengelola kelas secara efektif. Dengan memahami perilaku siswa, guru bisa memilih pendekatan yang terbaik. Misalnya, teknik penguatan atau mengurangi perilaku negatif melalui hukuman yang mendidik. Selanjutnya, yang kedua, merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Psikologi pendidikan membantu guru menyesuaikan metode mengajar dengan gaya belajar siswa tersebut. Nah, yang ketiga, menangani masalah belajar dan perilaku siswa. Misalnya, siswa yang mengalami gangguan konsentrasi, kecemasan saat belajar, atau kesulitan membaca. Psikologi pendidikan menawarkan solusi yang ilmiah dan manusiawi. Selanjutnya,
Yang terakhir, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan dalam siswa tersebut. Tidak semua materi cocok untuk semua usia. Nah, psikologi pendidikan membantu menyusun isi kurikulum yang tepat sesuai sasaran siswa tersebut. Nah, kesimpulannya, psikologi pendidikan sangat penting bagi mahasiswa, calon guru, dan praktisi pendidikan agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, manusiawi, dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Maka, penting bagi manusia atau mahasiswa pendidikan untuk memahami konsep ruang lingkup dan peran psikologi pendidikan secara mendalam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.